Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Fauziinda Sabila and I'm from University of Sultan Ageng Tirtayasa, majoring Physics Education. And today I'm going to talk about sound waves. So, what is sound waves? What is sound? What's the use of it in our daily life? And everything's about sound waves. So, let's get started. Halo semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman pernah nggak sih merasa bingung kenapa saat berbicara di alam terbuka suara kita bisa terdengar sampai jauh? Apalagi kalau teman-teman ada di atas gunung. Suara lantang penduduk bisa terdengar di puncak gunung. Nah, hal itu bisa terjadi karena karakteristik dari gelombang bunyi. Teman-teman penasaran kan? Makanya ayo kita belajar bareng-bareng. Nah, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada gelombang infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua adalah gelombang audiosonik. Nah, gelombang ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz, yang suaranya hanya bisa terdengar oleh telinga manusia. Dan yang ketiga ada gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz, yang dimana bisa didengar oleh anjing dan kelelawar. Nah, rumus dari gelombang bunyi sendiri ini adalah V sama dengan S per T, atau yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang ada di sini, di mana V sendiri adalah cepat rambat bunyi, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, cepat rambat bunyi bergantung pada medium letak bunyi tersebut berada. Di udara, kecepatan bunyi bergantung pada suhu udara dan jenis-jenis partikel yang menyusun udara tersebut. Cepat rambat bunyi dalam zat cair bergantung pada modulus USG sendiri adalah dan salah satu rapatan atau aplikasian dari cepat rambat bunyi. Nah, aku akan memberikan contoh di sini. Ultrasonografi adalah alat bantu diagnostik yang sudah umum digunakan terutama di bidang kebidanan untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil, dan juga bisa untuk melihat organ-organ lainnya di dalam perut. Lalu bagaimana sih prinsip kerja alat ultrasonografi atau USG? Nah, USG ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasound melalui sebuah transducer dengan media perantara air ketuban. Kan bayi di dalam perut ada air ketuban, dilindungi oleh air ketuban, dan kemudian gelombangnya itu dipantulkan sehingga kita bisa melihat gambar yang ada di monitor seperti itu. Ultrasound is one of the most useful procedures for monitoring a baby's prenatal development. With ultrasound, doctors can check for defects of the head, spine, chest, and limbs, diagnose serious conditions like placenta previa or breech birth, and check to see whether the mother will have twins or triplets. Ultrasound can be used any time during pregnancy, from the 5th week until delivery. It uses inaudible sound waves to see the baby inside the uterus. These sound waves bounce off solid structures in the body and are transformed into an image on a screen. Here's how ultrasound works. Pretend this tennis ball is an organ in the body. This piece of glass represents the ultrasound image. Like this piece of glass, an ultrasound image is actually flat and two-dimensional. If we could pass this tennis ball through the glass, the ultrasound image would show wherever the two are in contact. Let's watch the same thing on an ultrasound. The white ring is the reflected image of the outer part of the tennis ball. Like many organs in the body, the tennis ball is solid on the outside and hollow on the inside. Solid structures
like bones and muscles, reflect sound waves that show up as light gray or white images. Soft or hollow areas, like the chambers of the heart, don't reflect sound waves, so they show up as dark or black areas. In an actual ultrasound of a baby in the uterus, the solid structures in the baby's body are transmitted back to the monitor as white or gray images. As the baby moves back and forth, the monitor shows the outline of his head. The eyes show as dark spots in the head. The region of the brain and the heart are also shown. Remember, ultrasound only shows a flat image of the baby. A superimposed illustration of the fetus shows how the fetus actually looks in the uterus. Ultrasound is still one of the best methods for physicians to visually diagnose major physical defects in the growing baby. Even though there are no known risks for ultrasound at present, it is highly recommended that pregnant women consult their physician before undergoing this procedure. Teman-teman pernah nggak memperhatikan ketika ada ambulans datang dari kejauhan, bunyi sirenenya sudah terdengar oleh kita. Nah, ternyata bunyi yang kita dengar berbeda dengan bunyi sirenenya loh. Mengapa demikian? Hal ini karena perbedaan frekuensi yang didengar dan yang dihasilkan. Keadaan ini biasa disebut dengan efek Doppler. Nah, apakah itu efek Doppler? Makanya kita sekarang berlanjut ke efek Doppler. Efek Doppler ini ditemukan oleh ilmuwan jenius asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak nih mendekati kita yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar makin tinggi. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauh dari kita, maka bunyi sirena yang terdengar akan semakin mengecil. Nah, rumus dari efek Doppler ini adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda yang ada di grafik di sini. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Maka Vp akan bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Nah, aku punya cara yang lebih mudah. Mari kita buat pemisalannya. Vs atau kecepatan sumber bunyi bergerak kita ibaratkan pahala nih. Nah, sumber bunyi ini kita ibaratkan dosa. Nah, Vp atau kecepatan pendengar bergerak kita ibaratkan kesempatan kita masuk neraka. Pasti teman-teman akan lebih gampang dong ingatnya. Nah, jika kita mendekati dosa atau sumber bunyi, pahala atau kecepatan sumber bunyi kita bernilai negatif. Dan jika kita menjauhi sumber bunyi, maka pahala atau kecepatan sumber bunyi kita bernilai positif. Maka jika kita mendekati dosa, maka sumber bunyi kecepatan pendengar kita semakin besar atau bernilai positif. Dan jika kita menjauhinya, maka sumber bunyi kecepatan pendengar akan bernilai negatif. Bagaimana teman-teman? Apakah lebih mudah dengan pemisalan atau hanya dengan melihat grafik? Dalam keadaan yang sunyi atau sepi, pernah nggak sih teman-teman dengar suara yang mungkin akan sulit didengar dalam keadaan biasa? Bukan suara horor. Atau setelah berbaring di tempat tidur, kamu juga bisa seakan-akan mendengar darah nih berdenyut di telinga. Nah, tapi kalau kita duduk di mobil sambil mendengarkan radio atau musik, kamu nggak bisa dengar apa yang dikatakan orang di sebelah kamu kalau kamu pakai earphone. Nah, hal ini bisa disebut sebagai intensitas bunyi. Nah, apa sih intensitas bunyi?
Nah, intensitas bunyi ini atau kenyaringan suara akan terkait dengan seberapa energik sumber dari suara tersebut bergetar. Itu biasa disebut dengan intensitas bunyi. Nah, tingkat intensitas suara lebih sering dalam desibel dibandingkan dalam watt per meter persegi. Nah, desibel sendiri adalah unit pilihan dalam literatur ilmiah serta media populer. Alasan pemilihan desibel ini terkait dengan cara kita merasakan suara. Bagaimana telinga kita merasakan suara bisa lebih akurat dijelaskan dengan logaritma intensitas daripada langsung ke intensitasnya. Nah, bila ingin mengetahui intensitas bunyi dalam desibel, maka rumus yang akan kita gunakan adalah TI sama dengan 10 log 1 per L0, atau TI adalah taraf intensitas bunyi, I adalah intensitas bunyi, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran manusia atau 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Teman-teman, berikut adalah contoh soal. Yang pertama, jika modulus limbah di dalam air untuk air adalah 1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, berapa laju gelombang kompresi? Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa kecepatan gelombang dalam medium air dipengaruhi oleh modulus bulk, di mana rumusnya adalah nanti V sama dengan akar 1 kali 10 pangkat 9 per 1000, nanti hasilnya sama dengan 10 pangkat 3 meter per sekon. Soal nomor 2, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi, maka yang ditanya FP kan teman-teman. Seperti yang kita sudah tahu rumusnya, FP sama dengan V per V min V0 dikali dengan Vs sama dengan 340 per 340 kurang 20 dikali 940, maka hasilnya adalah 998,75 Hz. Nah, tentu saja setelah kita mengerjakan soal, pastinya teman-teman juga harus berlatih sendiri di rumah. Berikut adalah 4 soal yang mana teman-teman harus kerjakan sendiri. Teman-teman boleh berdiskusi dengan teman sekelasnya atau mau mengerjakan sendiri dan mencari caranya di internet juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus belajar untuk mengerjakannya dengan tidak mencontek. Teman-teman bisa mengumpulkan hasilnya pada pertemuan selanjutnya di awal pelajaran, dan kita akan bahas bersama-sama tugas yang telah saya berikan.